Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 10 menit lepas dari jam 9 paginya, Sobat Budaya di mana saja berada, tentunya masih bersama Pilih Makomi di rangkaian Sriwijaya Pagi. Dan seperti biasa sudah sounding di awal tadi bahwa di setiap jam 9 kita bakal ada program spesial. Ada yang namanya obrolan komunitas, kita bakal mengundang salah satu komunitas atau penggiat komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan tentunya sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang, ada adik-adik berprestasi serta berbakat dari Bujang Gadis SMA Negeri 2 Palembang. Selamat pagi. Pagi. Oke, boleh lebih dekat sedikit ngomongnya? Nah, oke, sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada adik-adik dari Bujang Gadis SMA Negeri 2 Palembang ya. Ada Muhammad Rafa Al-Zikri dan juga Safina Putri Dharma. Kita sapa dulu biar makin akrab. Tapi hari ini kita bakal membahas mengenai topik Bujang Gadis Sekolah sebagai teladan sikap dan juga prestasi. Halo, selamat pagi Kak Pilih. Sapa sekali lagi. Semangat hari ini? Semangat dong. Semangat ya. Oke, di kesempatan kali ini juga kita bakal membahas mengenai Bujang Gadis Sekolah sebagai teladan dan juga sikap berprestasi. Kita ke Rafa dulu. Panggilannya Rafa, betul? Betul, Kak. Oke, Rafa saat ini boleh diperkenalkan dirinya, kelas berapa dan saat ini menjabat sebagai apa di Bujang Gadis SMA Negeri 2 ini? Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya M. Rafa Al-Zikri dari kelas 11-3, menjabat sebagai bujang. Oke, the winner langsung ya? Iya, Kak. Wow, keren dong. Selanjutnya ada Safina Putri Dharma. Panggilannya siapa nih? Bisa dipanggil Vina aja. Vina kelas berapa saat ini? Sekarang di kelas 10-4 Oh, 10-4. Predikat sebagai gadis Mandupa. Wow, Gadis Semandupa. Ini kalian dinobatkan sudah kurun waktu berapa lama nih dari terakhir grand final? Sudah berapa lama? Hampir sebulan, Kak. Oh, 1 bulan. Iya. Oke, baik, masih baru berarti ya. Oke, boleh kita tanya dulu paling perasaan dulu. Perasaan kalian terpilih sebagai bujang dan gadis SMA Negeri 2 Palembang ini sebenarnya ekspektasi nggak kalian? Expect nggak? Atau ini jadi surprise gitu? Sebenarnya sih enggak, Kak. Enggak ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya nggak expect bakal jadi pemenang gitu kalau Rafa sendiri. Oke, tapi persiapan yang Rafa lakukan atau treatment yang Rafa lakukan sebelum mengikuti Bujang Gadis ini apa aja nih Rafa? Yang pastinya niat sih, Kak. Niat dulu yang pertama, Weda. Terus apa lagi? Niat sama Mempelajari apa aja tuh biasanya? Kalau sebelum mengikuti persiapan Bujang Gadis ini, apa yang dipelajari? yang pastinya apa ya? Pengetahuan tentang apa gitu? Pengetahuan umum sama cara-caranya gitu. Basic-basicnya. Belajar public speaking ya. Oke, baik. Nah, kalau Rafa sendiri ini support system dari rumah ada yang ikut ngajari kah? Dari rumah, dari keluarga? Wadah, siapa tuh? Ayah. Wah, ayah beri masukan apa aja biasanya? Ayah paling ngajari public speaking cara-caranya. Public speaking. Jadi yang baik dan benar tuh seperti ini gitu ya. Oke, kalau dari kakak-kakak tingkat sebelumnya gitu, pernah belajar juga kah atau pernah mendekatkan diri kepada kakak tingkat untuk mencuri-curi ilmu? Ada juga? Ya paling ngajari public speaking sama catwalk-catwalknya. Catwalk juga. Oke, kita ke Vina. Nah, kalau Vina sendiri, apa nih Vina? Alasan Vina sehingga Vina tertarik ikut di Bujang Gadis ini?
Yang pasti karena Vina tuh melihat peluang di sini. Apalagi kalau ini tuh kayak kesempatan besar banget. Sayangnya kalau nggak dicoba gitu. Kalau nggak dicoba Ya, yang penting coba dulu, hasilnya nanti belakangan. Oke, jadi dengan ikhtiar doa tadi sekali coba langsung menang gitu Iya, ya. alhamdulillah. Sangat jackpot, sangat hoki sekali. Oke, nah jadi Vina sebelum mengikuti Bujang Gadis SMA Negeri 2 ini, Vina melihat informasi bahwa ada pemilihan ini dari mana, Vina? Kebetulan dari sosial medianya itu Sosial di media. Instagram. Oke, jadi apa nih pandangan Vina mengenai Bujang Gadis SMA Negeri 2 ini? Apa nih yang Vina lihat sehingga Vina tertarik gitu ikut? Karena Vina tuh melihat kayak Bujang Gadis ini ada duta sekolah yang dimana itu tuh bisa jadi contoh juga buat siswa-siswi SMA Negeri 2 Palembang lainnya gitu. Oke, berarti pas lah dengan topik kita ya. Iya. Bujang Gadis sekolah sebagai teladan dan sikap dan juga berprestasi. Nah, kalau dari Rafa sendiri, Rafa waktu SMP pernah ada background ikut-ikut pageant juga seperti ini atau belum? Baru pertama kali coba ini? Ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Oke, baru pertama kali bisa langsung mendapatkan hasil maksimal ini, luar biasa nih. Kita harus belajar nih dari Rafa kayaknya ya. Untuk pemula-pemula yang mau ikut pageant-pageant antar sekolah seperti ini ya. Oke, baik. Jadi persiapan yang Rafa lakuin belajar sama orang tua tadi. Terus juga belajar tentang public speaking, catwalk. Oke. Nah, kira-kira ada proses yang agak sedikit tersendat Rafa atau mungkin ada tantangan tersendiri belajar demi belajar mengikuti Bujang Gadis ini, apa nih yang Ada, kira-kira yang agak sedikit menantang? Public speaking. Public speaking. Apa nih yang Rafa temuin waktu belajar public speaking? Yang pastinya karena sebelum-sebelumnya belum pernah ngomong di depan publik. Nah, Rafa tuh agak tersendat-sendat ngomong. Oke, jadi ya masih agak sedikit belajar-belajar juga ya. Oke, jadi belajar pertama tuh belajar apa aja nih? Tekniknya public speaking yang dipelajari gitu, apa aja yang pertama? Dipelajari ngomong depan publik, cara biar nggak gugup depan publik sama supaya nggak tersendat-sendat. Oke, pokoknya banyak lah ilmu-ilmu yang dipelajari ya Iya. mengenai public speaking itu sendiri. Nah, kita ke proses kalian mengikuti Bujang Gadis SMA Negeri 2 ini. Apa aja nih pertama? Boleh disebutin dari Vina. Pertama, apa aja yang dilakuin prosesnya? Yang pasti Vina tuh bakalan cari tahu dulu tentang Bujang Gadis ini tuh kayak tata caranya tuh apa aja, terus proses-proses kayak latihan-latihan itu apa aja. Terus yang pasti dari niat juga Vina juga belajar tentang speech, public speaking, catwalk dan lain sebagainya di situ. Oke, berarti proses pertamanya ada registrasi dulu ya. Iya. Registrasi, terus kalian ada babak penyisian nggak sih? Ada juga misalkan dari berapa besar gitu, terus dikerucutin berapa besar lagi. Yang pasti yang ikut ratusan ya yang ikut ya. Oke, jadi kalian dipilih sebagai berapa pasang nih yang ikut ke grand final? Ada 10 pasang. Oh 10, berarti 10 bujang, 10 gadis. Iya. Oke, mantap dong. Berarti yang lain ada runner up, ada kategori-kategori juga ya. Oke, berarti belum ada program yang dikerjakan selama 1 bulan ini atau sudah? Belum ada. Misalkan duti-duti Tapi gitu bulan belum? ini kalau duty udah ada Udah, bulan ini. oke. Menghadiri acara apa kemarin? Ke acara grand finalnya ini apa itu IDP. Oh IDP, oke. Jadi siapa yang berangkat kemarin? Berdua kalian sepasang? Enggak, kemarin tuh yang berangkatnya wakil karena winnernya Kak Rafa berhalangan hadir. Oke, jadi tapi Vina berangkat? Enggak. Oh enggak juga, oke. Tapi pasti bakal ada kesempatan lain ya. Pokoknya itu kalau misalkan kalian diundang di duti-duti, kalian harus betul-betul manfaatkan karena itu kesempatan kalian untuk tahu ternyata pageant-pageant yang lain seperti ini. Karena kan di setiap organisasi biasanya kan beda-beda. Nah, jadi biar kalian juga diperkaya lagi tentang ilmu-ilmu perbujang gadisan ini tentunya. Seperti ini juga akan menjadi cikal bakal kalian nanti kalau misalkan sudah lulus sekolah yang pengen ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Misalkan ini kan tingkat sekolah nih. Siapa tahu nanti kalian berkeinginan ke tingkat kota, provinsi. Nah, ini kan bisa kalian jadiin wadah atau manfaat untuk kalian belajar mengeksplor kemampuan kalian di pageant ini. Oke, jadi gimana nih setelah kalian terpilih menjadi bujang dan gadis, kita ke respon teman-teman aja nih. Teman-teman gimana nih menanggapi kalian? Kalau dari Vina dulu. Yang pasti teman-teman Vina tuh bahagia, terus juga nggak nyangka Vina bakalan jadi winner. Yang pasti dari usaha yang Vina lakuin, alhamdulillah Vina bisa jadi winner. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi mereka agak sedikit canggung kah sekarang sama Vina atau gimana, atau dicie-ciein ye gadis gitu enggak? Ya awal-awal itu kayak Juga ya. iya seperti itu. Tapi lama-kelamaan
udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa. Oke, nah kita ke perubahan mikro atau perubahan kecil yang kalian berdua rasakan atau yang kalian berdua alami setelah kalian terpilih menjadi bujang dan gadis ini. Kira-kira sikap kali ya, atau mungkin hal-hal yang kalian nggak pernah lakuin sebelumnya, setelah kalian menjadi bujang gadis ini kalian jadi rutin melakukan hal itu, ada nggak? Banyak sih yang Banyak. pastinya. Kalau Vina dulu deh. Yang pasti dari posisi duduk itu harus benar, Oh, iya. harus tegap kan. Kalau nggak enak kalau duta-duta tuh dilihat orang bungkuk kan. Terus juga dari tata cara makan, table manner, postur jalan. Oke. Yang ini aja Davina. Iya, berarti ada semuanya, ada kode etiknya ya. Iya. Mulai dari duduk, ada mannersnya semua, dari cara berbicara, cara jalan, Betul. cara merespon orang pada saat berbicara. Itu kan diajarin semua pasti ya. Oke, kalau dari Rafa gimana Rafa? Apa nih kebiasaan yang saat ini Rafa lakuin rutin yang tadinya nggak pernah gitu? Ya. Apa aja nih setelah menjadi bujang ini? Ya pastinya harus rajin belajar. Mm-mm. Belajar cara duduk, cara makan gitu. Oke, lebih kurang sama kayak Vina ya. Oke, jadi maksud Kak Billy itu gini. Jadi mulai dari kayak kalian lebih aware ke penampilan gitu. Kan kalian kan otomatis ini akan jadi wajah sekolah nih, kan jadi duta sekolah kan. Pasti kalian akan lebih peduli dengan penampilan dan juga hal-hal yang bakal kalian lakuin itu sekecil apapun bakal disorot oleh teman-teman kan. Karena kan kalian sudah menjadi role model nih bagi mereka. Jadi hal apapun yang bakal kalian lakuin pasti sedikit banyak ada yang mencontoh. Oke, baik. Tapi seneng nggak kalian sebenarnya dinobatin jadi bujang gadis ini? Seneng ya. Oke, kita ke benefit, ke keuntungan. Menurut Vina sendiri, keuntungan Vina nih sebagai gadis dari Semendupa ini apa nih yang Vina rasakan? Yang pasti Vina itu bisa nambah relasi, terus juga nambah pengalaman, terus juga nambahin public speaking, cara biar nggak gugup, apalagi speech itu dilatih banget kalau di bujang gadis. Oke, berarti banyak benefit yang Vina alami ya, mulai dari soft skill, cara berkomunikasi ya. Oke, baik. Kalau Rafa apa Rafa? Yang kalau Rafa dapatkan itu pengalaman sama nambah teman dan nambah relasi. Oke, berarti banyak lah ya benefit-benefit atau keuntungan yang kalian dapatkan setelah kalian menjabat sebagai bujang dan gadis dari SMA Negeri 2 Palembang ini. Nah, kalau kita ke respon guru gitu, kalian yang tadinya mungkin sebagai siswa biasa gitu, yang ibaratnya yang nggak terlalu dikenal banyak orang gitu. Nah, otomatis sekarang kan orang-orang kan termasuk guru-guru juga kan mengenal kalian nih. Oh, Rafa, oh si ini bujang Semendupa gitu. Oh, Vina gadis Semendupa. Adakah perubahan dari guru gitu? Ada sih. Ya, banyak ya, yang jadi kalian sekarang lebih famous lah kalau bahasa kerennya ya. Ya, lebih dikenal guru-guru Lebih juga. dikenal guru-guru juga. Oke. Nah, kalau Vina sendiri dari support sistem keluarga terhadap Vina mengikuti bujang gadis ini apa aja Vina? Yang pasti dari ayah sama mama itu dukung banget buat Vina ikut bujang gadis ini. Oke, contohnya apa nih yang mereka lakukan untuk mendukung Vina di bujang gadis ini? Contoh ayah kemarin itu ngajarin speechnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi pas Vina grand final kemarin speechnya pakai bahasa Inggris. Oke, harus pakai bahasa Inggris juga ya. Oke, karena itu juga bahasa internasional dan juga sebenarnya wajib harus kita ketahui juga untuk kita biar semakin oke lagi dalam perform dalam hal apapun. Nah, kalau dari Rafa sendiri, sebenarnya Rafa yang harus dimiliki sebagai bujang gitu, sebagai bujang atau tokoh dari bujang Semendupa ini sendiri apa nih Rafa? Modal awal gitu yang harus dimiliki dari sosok bujang Semendupa ini. Ya kalau Rafa kemarin harus belajar public speaking karena kan sebagai bujang kan harus ngomong depan umum terus kan. Nah, itu harus ngumpulin niat yang bisa ngomong depan umum gitu. Oke, jadi modalnya harus berani gitu ya, harus mempunyai mental juga dalam menghadapi situasi misalkan lagi di depan umum, misalkan tiba-tiba ditunjuk sebagai narator, sebagai MC segala macam ya, pokoknya harus bersikap siap gitu. Oke, jadi apapun yang terjadi yang penting dicoba dulu. Oke, baik. Ada yang mau ngomong sama kita kayaknya? Apa kita angkat? Boleh? Langsung, halo, selamat pagi. Terputus, boleh dicoba lagi di line interaktif di 3510656. Yang pengen ngobrol-ngobrol bareng kita boleh seputar tentunya tema kita pada kesempatan hari ini, bujang di sekolah sebagai teladan sikap dan prestasi, dan bersama dengan bujang gadis SMA Negeri 2 Palembang. Kita ke Vina lagi. Kalau menurut Vina sendiri yang harus dimiliki, misalkan kayak basic awal nih sebagai seorang gadis SMA Negeri 2 Palembang itu apa nih Vina? Kalau menurut Vina sih yang pasti itu harus ramah ke semua orang, karena kalau jadi duta itu nggak mungkin nggak kenal sama semua orang, terus juga cemberut itu harus pokoknya harus ramah, sopan. Jadi menurut Vina itu modal awalnya. Oke, berarti yang pertama attitude ya. Iya. Attitude itu penting, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Terputus, masih malu-malu kayaknya ya ngomong sama kita. Oke, berarti benar kata Vina. Jadi memang harus memiliki attitude yang baik terhadap apapun dan juga merespon siapapun juga harus dengan sikap yang bijak. Jadi walaupun istilahnya kita tidak menyukai orang tersebut, tapi kita bagaimana cara kita menyembunyikan hal tersebut, bersikap secara profesional. Karena yang kalian bawa saat ini nama sekolah gitu ya. Nama sekolah bukan nama pribadi lagi. Oke, baik kita break dulu ya. Masih awal, sudah sangat seru ini percakapan kita. Nanti kita bakal balik lagi tetap di RRI Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Good.
Apa boleh ini deh, boleh gali lagi ngomongnya? Iya. Gali lagi. Ya benar. Sama ya, ingat triknya tuh. Kalau Vina sudah oke. Baru pertama ini. Iya. Oh, jadi agak ini ya. Apalah. Agak lepas ya, agak lepas. Buka. Nasib mencari rezeki mencoba, dak berpangku tangan, tapi hati dak pacak dibohongi. Rasa pengen nak balik Palembang. Ai bujang gadis pantang menyerah, walau cindonyo Palembang rindu memanggil. Jauh merantau ke kota uang, oh mama bapak rasa nak ketemu. Ai bujang gadis pantang menyerah, walau eloknya Palembang rindu memanggil. Jauh merantau demi cita-cita, emak bapak doa ke anakmu. Mengadu nasib mencari rezeki mencoba, dak berpangku tangan, tapi hati dak pacak dibohongi. Rasa pengen nak balik Palembang. Ai bujang gadis pantang menyerah, walau cindonyo Palembang rindu memanggil. Jauh merantau ke kota uang, oh mama bapak rasa nak ketemu. Ai bujang gadis pantang menyerah, walau eloknya Palembang rindu memanggil. Jauh merantau demi cita-cita, emak bapak doa ke anakmu. Ai bujang gadis pantang menyerah, walau cindonyo Palembang rindu memanggil. Jauh merantau ke kota uang, oh mama bapak rasa nak ketemu. Ai bujang gadis pantang menyerah, walau eloknya Palembang rindu memanggil. Jauh merantau demi cita-cita, emak bapak doa ke anakmu. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya tahu, udah lihat di status kamu.
Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu. Vin. Ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak moto adik bergaya, sini muka hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya masih bersama Pilih Makomi dan juga kedua narasumber kita untuk edisi pagi ini. Masih bersama dengan Muhammad Rafa Al-Zikri dan juga Safina Putri Dharma, Bujang Gadis SMA Negeri 2 Palembang. Dan masih membahas mengenai topik Bujang Gadis, sekolah sebagai teladan dan sikap prestasi. Oke, kita sapa lagi, masih aman ya? Masih. Oke, baik. Nah, untuk di kesempatan kali ini boleh Kak pilih tanya. Kalian sebenarnya suka ini nggak sih? Suka lagu-lagu daerah nggak? Suka. Kalau Rafa, yang paling Rafa ingat dari kecil sampai sekarang itu lagu daerah, lagu apa? Lagu daerah. Lagu daerah apa? Dari daerah mana? Palembang atau dari mana gitu? Paling kalau dari Bengkulu. Oh, Bengkulu. Judul lagunya apa?
Apa tuh judul lagunya? Masih ingat? Lupa. Oh lupa, tapi seneng lagu-lagu daerah. Seneng. Oke, Lumayan. kalau Vina? Kalau Vina kebetulan lagu-lagu daerah suka tapi nggak terlalu suka gitu, tapi lebih suka ke lagu-lagu Inggris, lagu-lagu barat gitu. Oh, lagu-lagu Inggris kekinian banget kamu ya. Oke, baik. Tapi masih ada yang melekat sampai sekarang dari kecil lagu daerah? Masih Masih. Lagu apa tuh? lagu yang dari Komering itu, tapi Vina lupa judulnya. Oh, dari Komering, Om Baik Akas. Iya. Oh, iya. Kebetulan ayah orang Komering. Oh, orang Komering itu lagu sangat legend sekali ya Vina ya. Mungkin kita semua belum lahir tapi lagu itu udah ada. Oke, baik. Kita kembali lagi ke topik Bojang Gadis sekolah sebagai teladan sikap dan juga prestasi. Nah, kalau kalian sendiri sebenarnya dari kecil suka apa sih hobinya gitu kalau Vina? Kalau Vina dari kecil itu hobinya suka menyanyi juga. Oh, nyanyi. Ya, terus juga suka dengar-dengar lagu Inggris karena dari kecil itu udah terbiasa dengar-dengar lagu Inggris karena ayah itu juga hobi dengar-dengar lagu-lagu barat gitu. Oke. Jadi dari kecil udah mulai terbiasa. Oke, jadi memang cerminan sang ayah sepertinya Iya. Vina ya. Oke, baik. Tapi Vina kalau untuk speech Inggris juga seneng? Iya, senang. Oh, senang. Apalagi kalau berbicara pakai bahasa Inggris itu lumayan melatih adrenalin Vina Oh, gitu. wow, keren-keren. Jadi Vina dari kecil gimana nih? Ikut kursus kah atau gimana? Belajar Iya, sama ayah? dari kalau dari TK itu belum, dari Belum. SD udah mulai belajar tipis-tipis sama ayah. Terus udah mau mulai kelas 4 itu udah ikut kursus. Wow, jadi teknik pertama yang dipelajarin apa? Grammar, tenses ya? Yang pertama kalau bahasa Ini, Inggris? pronunciation dulu Oh, sih. pronunciation dulu, pengucapan Iya, dulu ya. pengucapan. Oke, jadi untuk saat ini Vina kalau misalkan dialog bahasa Inggris berarti udah oke berarti ya? Lumayan lah. Wow, keren dong. Itu bisa loh, bisa menjadi modal awal kalau kalau misalkan Vina pageant ini diseriusin itu bisa menjadi poin plus kalau Iya, misalkan betul. bisa speech bahasa Inggrisnya dengan bagus. Nah, kalau ini Rafa sendiri, Rafa hobi apa Rafa kalau hobi? Kalau Rafa olahragawan. Olahraga. Olahraganya bidang apa misalkan? Kalau Rafa sering jogging sama apa? Jogging, Iya. futsal hobi? Enggak, Oh, nggak terlalu. Atau ada olahraga yang lain? ada volley. Oh, volley. Pernah meraih juara apa gitu atau sekedar hobi aja? Hobi. Oh, hobi. Oke. Nah, kalau kalian sendiri dari kalian SD sampai sekarang yang kalian ibaratnya tingkat pencapaian kalian paling tinggi apa nih sebenarnya kalau Vina atau Kalau dari Vina itu kan lebih ke prestasi akademik karena kalau non akademik itu masih kurang. Masih Jadi kalau kurang. Vina dari SD kelas 1 kemarin alhamdulillah dapat ranking 1. konsisten sampai sekarang? Di Iya. SMA? Oh, di SMA belum ya di SMA? Di ya? SMA masuk Udah? 3 besar tapi. Oke, berarti konsisten dari kecil sampai sekarang ya? Iya. Oke, baik. Kemarin alumni SMP mana? Kebetulan di SMP Negeri 1. SMP Negeri 1. Jadi organisasi yang Vina ikutin di SMP apa aja nih Vina? Kebetulan waktu itu pengen nyoba duta tapi belum kesampaian. Jadi Vina ikut organisasi English Club waktu itu. Oke, jadi sekalinya ikut di SMA, Iya. keluar sebagai pemenang ya Kak? Kalau Rafa ikut apa aja Pak? Organisasi Pak? Kalau Rafa pas SD ada ikut karate Karate, oke. Sampai sabuk apa? sampai sabuk hijau. Wow, keren dong. Ini Rafa nggak diterusin lagi atau gimana nih? Kemarin tuh karena sempet pindah Pindah. dari Bengkulu ke Rejang Lebong Kerjang Lebong, oke. Oh, berarti saat ini Rafa tinggal sama siapa di sini? sama keluarga. Oh, keluarga juga. Oke, berarti kalian mempunyai apa namanya hobi di bidang masing-masing ya. Oke, kalau Vina sebenarnya lebih condongnya ke akademik ya, akademik, dan Rafa di non akademik. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan kegigihan kalian mau mencoba gitu ya, Vina bisa keluar dari zona nyaman berarti. Oke, baik. Nah, kalian pengen menggali apa lagi nih setelah ini yang kalian pengen pelajari gitu, yang kalian pengen banget kalian tekuni apa nih kalau Vina? Kalau Vina sih masih pengen nekunin di bahasa Inggris tadi. Bahasa Inggris tadi biar lebih pro lagi ya. Lebih Oke, lancar lagi. Lebih lancar lagi. Tertarik juga kan dengan bahasa-bahasa lain kan banyak nih. Ada Mandarin, ada Jepang. Kurang, tapi tetap stay-nya di bahasa Inggris ya. Iya. Oke, kalau Rafa gimana Rafa? Apa aja Pak yang Rafa pengen lagi? Pengen Rafa gali lagi setelah ini? Kalau Rafa pengennya belajar Belajar. karena apa namanya ini lebih fokus ke olahraga gitu kan. Jadi lebih pingin memperdalam akademik juga. Iya. Oke, tapi gimana nih untuk nilai aman, Rafa?
Lumayan. Aman ya. Aman. Yang penting kalian tidak menyampingkan akademik karena kan tetap prioritas utama. Kalau organisasi juga sebagai penunjang kalian untuk lebih semangat lagi dalam belajar, lebih semangat lagi dalam sekolah gitu kan. Oke. Nah, kalau pengalaman di dalam kelas gitu, kalian ini juga nggak sih belajar presentasi gitu, belajar juga? Iya, yang pasti presentasi itu udah kayak hal normal kali banget kalau di kelas. Jadi ada pengalaman seru kah pada saat presentasi? Kalau Vina? Iya, Apa, Vina? dari awal-awal itu kan sebelum ikut Bujang Gadis, Vina itu pas presentasi itu agak kurang lancar. Tapi setelah ikut Bujang Gadis, udah lumayan lancar gitu public speakingnya. Betul. Jadi kan ini balik lagi ke kapilitan yang di awal tadi ya, kebiasaan mikro atau mungkin kebiasaan yang kalian belum perlakukan sebelumnya sekarang menjadi bisa karena biasa tadi. Oke. Nah, kita balik lagi dong ke topik hari ini, Bujang Gadis sekolah sebagai teladan dan sikap prestasi. Kita ulik-ulik lagi pada saat kalian mau grand final gitu kan. Oke. Jadi gimana nih persiapan grand final kalau dari Rafa? Apa aja Pak yang Rafa persiapin pada saat grand final itu? Persiapan paling apa ya? Apa aja nih yang Rafa persiapin yang matang gitu yang Rafa persiapin? Niat sebagai apa namanya? Untuk melakukan yang terbaik ya. Oke, niat dan juga pokoknya apapun yang sudah dipelajari pada karantina betul-betul diserap habis gitu ya. Diserap habis dan juga dikeluarkan, dikerahkan pada saat kalian di grand final. Kalau Vina apa aja Vina? Yang Vina persiapin nih pada saat grand final gitu. Oh, yang pasti itu speech karena itu yang paling menantang dari grand final. Terus juga Q&A itu Vina pelajarin banget sampai tidurnya tuh kurang nyenyak gara-gara belajar. Jadi betul-betul effort ya. Iya. Oke. Nah, kalian sebenarnya ini nggak sih? Ya kan tadi kan nggak expect nih kalau misalkan menjadi pemenang. Berarti kalian ini tanpa menyebut nama ya, tanpa menyebut nama kalian ada nggak sih kayak menganggap saingan kalian yang kayak ada yang berat gitu, berat banget kayaknya dia nih yang bakal ini, kayaknya dia nih yang bakal ini. Ada? Iya, Ada ya. Oke. Jadi gimana nih Vina melihat sosok yang Vina anggap saingan berat ini? Oh, yang pasti Vina tuh kayak kurang pede. Terus juga karena Vina ngerasa dia lebih hebat dari Vina. Tapi seiring berjalannya waktu Vina mencoba biar lebih seimbang gitu sama dia. Jadi nggak ketinggalan. Nggak taunya lebih kan? Oke, karena itu nggak apa-apa ya, itu sebagai jadi acuan positif kita ya. Jadi kita nggak apa-apa berkaca terhadap orang lain untuk menjadikan kita lebih baik lagi tentunya. Karena ibaratnya di langit itu masih ada langit lagi. Jadi kita anggap dia terbaik, ternyata kita dengan mengeluarkan kemampuan kita belajar betul-betul dengan maksimal, ya ternyata kita yang dipilih kan. Oke, kalau Rafa ada Rafa, saingan bujangnya yang Rafa anggap kayaknya dia nih saingan berat banget gitu. Tapi ternyata pas udah di final akhir Rafa yang jadi pemenangnya ada apa? Ada. Oke. Rafa melihat sosok itu gimana? Rafa melihatnya kayak dia lebih dari Rafa karena Rafa kurang gitu kan. Jadi Rafa belajar mencoba gitu kan. Supaya lebih baik. Oke. Yang pasti terus belajar ya. Baik. Nah, kalau proses karantina kemarin pada saat apa nih yang agak sedikit tantangan besar bagi kalian berdua pada saat karantina yang apa aja karantinanya sebenarnya ada apa? Aja kegiatan karantina apa aja? Kegiatan karantina tuh yang pasti dari awal ada belajar table manner, public speaking, catwalk, nari, terus juga koreo. Oke. Jadi yang paling menurut Vina yang paling menantang yang mana nih dari sekian banyak tadi? Oh, yang pasti di nari karena Vina kurang luas di nari. Terus juga suka kram kalau nari kelamaan. Jadi Vina gimana nih cara Vina belajar gitu? Vina latihan otodidak di rumah. Iya. Kayak putar lagunya sendiri terus nanti nari sendiri gitu. Belajar sendiri. Oke, jadi sudah mengimajinasikan Vina tuh sudah di atas panggung gitu ya. Oke, jadi nggak apa-apa tuh, walaupun sebenarnya kata orang alay, lebay, tapi kan hasilnya kita sendiri nanti yang akan merasakan. Oke, jadi daripada kita nanti pas di tampilnya nanti kurang maksimal, lebih baik kayak gitu. Jadi kita lebih latihannya lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan orang latihannya 3 kali sehari, kita 5 kali sehari gitu. Harus lebih banyak. Lebih maksimal ya. Oke, jadi menurut Vina yang paling menantang koreo gitu ya? Iya. Koreo. Kalau catwalk gimana Vina? Catwalk udah lumayan bisa sih. Bisa. Tapi masih kurang juga. Jadi di rumah juga latihan catwalk sama nari, jadi barengan gitu.
Catwalk itu kan kalau orang melihat kan seperti jalan biasa, tapi kan itu ada ketukan teknik-tekniknya sama itu. sama tempo musik kan. Iya. Jadi harus tempo musik, ketukan kaki itu harus ngeblend. Iya, harus disesuaiin juga. Disesuaiin. Oke. Kalau Rafa apa Rafa? Tantangan terbesar Rafa pada saat karantina apa aja nih yang dialami? Tantangan Rafa catwalk sama speech. Speech gimana nih? Belajar apa aja kemarin? Speech, Berbicara belajar. tentang apa? Bicara tentang cara ngomongnya depan umum gitu. Sama ya belajar yang lain. Yang lain juga. Terus juga koreo gimana, aman? Lumayan. Koreo aman ya. Yang pasti catwalk juga aman juga ya. Oke, soalnya catwalk sama koreo itu masih satu kesatuan satu gitu. kesatuan, masih selaras lah ya. Oke, baik. Nah, jadi kalian setelah menjadi bujang dan gadis kampus lagi sekolah dari SMA Negeri 2 ini tentunya banyak sekali nih yang sudah mengenal kalian dan juga paling tidak sedikit yang sudah tahu dengan kalian berdua gitu. Respon keluarga, respon teman-teman lain pastinya sudah sangat berbeda dengan kalian sebelumnya gitu kan. Oke, nah jadi kalian kemarin membacakan program kalian juga kah kalau misalkan terpilih sebagai bujang dan gadis? Iya. Kalau Vina apa nih Vina kemarin? Kebetulan program Vina itu adalah Eco Break Mini Project. Apa tuh? Yang dimana ini nih kayak program yang ngebuat sampah-sampah di sekolah tuh menjadi benda-benda bermanfaat gitu. Wah, Jadi daur ulang bermanfaat buat kita sendiri terus juga manfaat buat sekolah. Daur ulang gitu ya? Iya, kurang Oke. lebih gitu. Jadi misalkan apa aja nih yang misalkan Vina anggap yang bisa didaur ulang gitu? Contohnya tuh kayak botol plastik itu, terus itu nanti diubah jadi wadah pot, itu kan bisa berguna juga bagi sekolah buat nyimpen-nyimpen tanaman. Oke, terus apa lagi ya program Vina? Itu aja? Itu aja. Kalau Rafa apa program yang bakal dijalankan setelah terpilih sebagai bujang ini? Kalau Rafa kemarin berbagi kasih sayang. Oh, berbagi kasih sayang. Oh, agak romantis Rafa nih ya. Terus apa aja Pak isinya? Berbagi kasih sayang tuh kayak kita berbagi ke orang lain yang tidak mempunyai kasih sayang. Oke, jadi ini berarti lebih ke sosial ya? Iya. Jadi terhadap siapapun yang kira-kira memang di luar. minimnya kasih sayang, jadi bisa merasakan dengan program dari Rafa ini sendiri. Oke, baik. Nah, jadi dari sekian banyak kalian ikuti dari perlombaan dari kecil sampai sekarang, ini yang kalian anggap prestasi tertinggi kah? Iya. Prestasi tertinggi ya. Pencapaian namanya. Pencapaian tertinggi. Oke. Yang pasti kalian juga dalam kehidupan juga tentunya punya goal-goal tersendiri atau mungkin sudah punya achievement sendiri yang bakal kalian raih gitu ya. Dimulai dari Bujang Gadis SMA Negeri 2 Palembang ini. Tentunya kalian juga betul kata Kak Pilih tadi juga, tentunya mulai dari sekarang harus segala sesuatunya bersikap, betul-betul terkata, semuanya harus betul-betul difikirkan. Iya. Apalagi bijak juga bersosial media juga ya, bijak menggunakan teknologi. Nah, kalau menurut kalian teknologi ini sangat penting nggak sih dalam kalian belajar, mencari informasi terkait apapun yang menunjang kalian sebagai bujang gadis SMA Negeri 2 ini? Kalau Vina? Yang pasti lebih berguna banget, terutama itu kan sekarang udah ada AI itu juga membantu banget buat sosial media, terus juga lebih mencari-cari informasi di sosial media itu kan lebih gampang dapetnya. Oke, jadi betul-betul dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau Rafa gimana Rafa menanggapi teknologi sebagai media saat ini Rafa? Kalau Rafa penting karena dari YouTube kita bisa belajar kayak catwalk gitu. Sama AI membantu kita untuk belajar ini. Lebih maksimal lagi ya? Iya. Oke, berarti ini kalian juga melibatkan teknologi untuk menunjang perform kalian ya, perform kalian pada saat grand final di Bujang Gadis SMA Negeri 2 Palembang ini. Oke, gimana nih suasana grand final kemarin, rame kah? Rame, itu dari alumni angkatan Datang Bujang Gadis semua? semuanya datang. Datang semua. Terus juga para orang tua wali murid itu datang juga buat nonton anaknya grand final. Oke, tentunya kalian masih kayak nggak nyangka gitu ya. Ternyata aku sudah berada di titik ini dan juga dilihat orang banyak gitu, walaupun skupnya masih sekolah. Tapi kan nggak apa-apa, ini ibaratnya awal mula karir kalian untuk di dunia perpajanan. Kalau kalian nanti pengen ditekunin kan, ini kan bisa menjadi langkah awal. Nah, kalau Vina sebenarnya sudah melirik pageant lain kan nanti kalau misalkan sudah lulus atau mungkin dalam misalkan sudah mencukupi umur gitu kan, sudah bisa mengikuti pageant ini. Vina ada yang ditargetin? Ada. Kebetulan pengen ikut
duta genre waktu itu. Tapi mungkin belum cukup umur, jadi kalau udah cukup umur Vina pengen coba itu. Oke, maksimal itu umur berapa tuh? Itu Vina lihat kemarin minimal umur 17 tahun. Oh 17 tahun masih lama emang. Iya. Masih sekitar 2 tahun lagi ya. Nah, kalau Rafa pengen ikut apa lagi kalau misalkan ada kesempatan? Kalau Rafa mungkin fokus di BGD dulu. PBG dulu ya. Oke, jadi lebih maksimalkan lagi perform ya. Mulai dari segala aspek itu lebih dipertajam lagi, lebih dimantapin lagi ilmu, pengetahuan, knowledge dan juga apapun. Pokoknya kalau misalkan mau ikut yang pageant-pageant yang lain, kita harus tahu dulu pageant itu fokusnya apa. Kalau duta genre kan Generasi berencana. Misalkan Bujang Gadis Palembang berarti harus fokus ke Palembang atau Palembang namanya dengan kekayaan Palembang yang ada dari social culture, terus juga material culture apa aja kayak aset-aset di kota Palembang itu kayak songket. Dan kalau misalkan social culture-nya lebih ke budaya kayak tari bakar pengantin itu kan budaya social culture yang bisa kalian pelajari sebenarnya, yang bisa kalian pelajari lebih dalam lagi karena di setiap kebudayaan ataupun di setiap kebiasaan-kebiasaan orang Palembang itu pasti ada makna-makna tersendiri yang terkandung gitu. Pesan moral gitu ya. Oke, boleh dong kasih tips gitu untuk teman-teman kalian di SMA Negeri 2 Palembang, siswa-siswa yang lain atau mungkin yang lagi mendengarkan kita di seluruh Sumatera Selatan, siswa-siswa yang lain juga yang kira-kira nih masih belum berani untuk mengeksplor kemampuan diri untuk mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Apa yang harus dilakukan sebagai pemula kalau dari Vina? Oh, yang pasti itu harus ada tekad yang kuat dulu, terus juga ada niat, terus persiapan dari diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita nggak ada bakat itu harus digali banget biar tahu bakat kita apa. Terus juga ngelatih public speaking karena itu modal awal yang paling penting banget kalau mau ikut pijen-pijen kayak gini. Oke, tentunya public speaking dan juga mental juga ya. Mental terhadap apapun dan situasi apapun bisa kita temui nanti di lapangan. Pokoknya harus bersikap sebagaimana kita sebagai seorang role model ya. Oke, kalau dari Rafa apa? Kalau dari Rafa niat sama skill kalian, skill dari public speaking atau hobi gitu. Pokoknya jangan takut mencoba gitu ya. Karena mencoba itu sudah berapa persen dari keberhasilan gitu ya. Kalau misalkan kita belum mencoba ya kita nggak bisa disebut berhasil gitu. Tapi kalau misalkan sudah mencoba minimal kita sudah tahu nih alurnya seperti ini. Jadi kalau misalkan mau mencoba untuk yang kedua, ketiga kali berarti kita ibaratnya tinggal mempoles-poles saja yang belum kita jalankan semasa kita mencoba kemarin. Oke, kasih terakhir dong harapan kalian sebagai Bujang Gadis SMA Negeri 2 Palembang ini, harapan untuk organisasi yang kalian ikuti saat ini apa nih kalau dari Vina? Oh, yang pasti harapan Vina itu pengen Bujang Gadis ini lebih berkembang lagi ke depannya, terus juga lebih dikenal banyak orang. Itu aja. Berarti lebih terpublish lagi ya. Oke, dalam hal apapun, menonjol di bidang akademik maupun non akademik. Oke, kalau dari Rafa apa harapan untuk Bujang Gadis SMA Negeri 2 Palembang? Harapan Rafa untuk Bujang Gadis itu lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya gitu. Sama lebih terkenal lagi dan juga alumni-alumninya juga yang terbaik semua ya. Oke, siapa tahu nanti bisa mengisi slot-slot tempat-tempat yang BGP, CBCA dan yang lain. Pokoknya pageant-pageant yang famous yang ada di Sumatera Selatan ini ya. Oke, baik. Gak terasa kita Vina dan juga Rafa sudah di ujung percakapan kita, kayaknya kurang ini sebenarnya. Gak terasa, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita di kesempatan kali ini, kami mewakili LPPRRI Palembang mengucapkan terima kasih untuk kerjaan kalian sudah bermain di RRI Palembang, memberikan informasi, inspirasi untuk para pendengar kita pagi hari ini. Di lain kesempatan, insya Allah bisa kita undang kembali ya, dan versi kalian yang berbeda, jauh lebih keren, jauh lebih oke. Oke, baik. Kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini dan juga sekaligus menutup rangkaian Surya Pagi untuk edisi hari ini 7 Januari 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi warna disambut dengan sukacita. Cahaya bulan cerlang cemerlang
sendari undi pina Bukit Seguntang Ulu Melayu. Aduhai akan terkenang selalu bunga rampai merah delima, bunga cempaka jadi mahkota, lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, kuat sakti si anak negeri. Pasalah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Bukit Seguntang Ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit Seguntang Ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit Seguntang Ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit Seguntang Ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit Seguntang Ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit Seguntang Ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Nuansa budaya dan tradisi